The Reincarnated Assassin is a Genius Swordman. Manual ini bercerita tentang seorang assassin yang dibunuh oleh masternya sendiri karena bisa bebas dari kekangan masternya itu. Kemudian assassin ini bereinkarnasi ke dalam tubuh anak dari keluarga terkuat di benua dan berencana untuk balas dendam. Nah, bagaimana perjalanan balas dendam sang assassin ini setelah dia bereinkarnasi? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di malam bulan purnama dengan sinar rembulan yang hampir tidak menembus awan, Raon, seorang assassin jenius dari sebuah organisasi assassin bernama Shadow. Raon mendedikasikan hidupnya hanya untuk menjadi seorang assassin. Kemudian dia mendapat bisikan dari assassin lainnya kalau dia akan mati di tangan majikannya, Deus Robert. Raon yang baru saja kembali dari misi yang dijalankannya melaporkan hasil dari misinya itu kepada Robert dan lagi-lagi mendapat pujian karena memperlihatkan hasil yang memuaskan serta membuat keluarganya berkembang semakin cepat. Tapi di saat sedang melaporkan hasil dari misinya tersebut, Raon yang diam-diam sudah terbebas dari indoctrination, sebuah belenggu khas keluarga Robert yang bertujuan untuk memanfaatkan kelompok assassin dan mendoktrin mereka sedari kecil. Ternyata Robert sudah tahu kalau Raon sudah terbebas dari indoctrination. Raon yang terkejut karena Robert sudah mengetahui kalau dia terbebas dari indoctrination bertanya pada tuannya itu, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Ternyata Robert tidak hanya menanamkan indoctrination pada Raon, tapi juga menanamkan Rage Worm kepadanya. Rage Worm adalah seekor serangga yang jika ditanamkan pada tubuh seseorang, maka akan membuat orang tersebut mengikuti semua perintah majikannya dan akan memakan jantungnya jika orang tersebut tidak mematuhi perintah. Tidak hanya itu, Rage Worm juga bisa membaca perasaan seseorang yang membuat Robert tahu di saat Raon terbebas dari indoctrination. Mengetahui hal tersebut, Robert langsung menjentikan jarinya dan membuat Rage Worm yang ada di dalam tubuh Raon menggerogoti jantung Raon, sehingga membuat Raon merasa sangat kesakitan. Raon yang merasa hidupnya sia-sia karena di saat dia sudah terbebas dari indoctrination berkat teknik kultivasi Ring of Fire yang dipelajarinya, merasa kalau dia sudah mulai memiliki secercah harapan, tapi itu semua sirna di depan matanya karena Robert. Raon yang kesal dan merasa kalau dirinya akan mati saat itu juga berambisi untuk setidaknya melukai Robert sebelum dia mati. Tapi sayangnya itu semua sia-sia karena Robert langsung memenggal kepala Raon di saat Raon menyerang Robert. Raon yang tidak terima karena seumur hidupnya Raon harus mengalami semua itu tanpa alasan dan dipermainkan seperti anjing, membuat Raon memohon kepada dewa ataupun iblis sekalipun agar dirinya bisa membalas dendam kepada Robert. Hal tak terduga pun terjadi. Raon yang seharusnya sudah mati di tangan Robert bereinkarnasi ke tubuh seorang anak kecil berambut pirang yang memiliki nama yang sama dengan dirinya di kehidupan sebelumnya, yaitu Raon. Raon yang awalnya berpikir itu semua hanya mimpi, mulai menerima kenyataan bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke keluarga kaya raya, tidak seperti di kehidupan Raon sebelumnya. Raon yang ingin mencari tahu latar belakang keluarganya itu harus bersabar karena dirinya yang sekarang masih bayi dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Lalu, suatu saat, di saat dirinya sedang bersama ibunya, ada seorang maid yang berlari dengan wajah panik dan memberitahu ibu Raon kalau ayah dari ibunya Raon akan datang ke mansion yang ditinggalinya. Ibu Raon yang terkejut dengan kabar tersebut langsung panik dan berkata untuk menyiapkan sesuatu. Tapi itu semua sudah terlambat karena ayahnya sudah di pintu dan sedang berjalan menuju ke arahnya. Raon yang melihat kakeknya itu langsung terkejut karena ternyata kakeknya itu adalah master dari keluarga terhebat di benua, Destructive King of the North, Glenn Jagheart. Raon yang melihatnya langsung tersadar bahwa dirinya sudah terlahir kembali di keluarga terhebat di benua. Sylvie, ibunya Raon, menawarkan kepada ayahnya itu apakah dia mau menggendong Raon. Dan di saat Glenn sedang menggendong Raon, dia menjelaskan kalau nama Raon itu memiliki makna hiduplah dengan diam tanpa menimbulkan keributan seperti bayangan. Kemudian tibalah malam hari. Raon yang masih terbangun memiliki niatan untuk melatih teknik kultivasinya Ring of Fire dan memiliki rencana untuk menggabungkannya dengan teknik berpedang keluarga Jagheart. Dan maka balas dendam Raon terhadap Deus Robert akan menjadi kenyataan.
Namun, di saat Raon sedang melatih tekniknya itu, Raon merasa kalau mana sirkuitnya itu sangat dingin dan berpikiran untuk menerobos sirkuitnya dengan Ring of Fire miliknya. Tapi di sisi lain Raon juga merasa sayang jika harus membuang intensitas kedinginannya yang sangat tinggi itu. Raon pun memiliki ide untuk mengombinasikannya dengan aliran apinya lalu memutarkannya secara bersamaan. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mulai stabil mengendalikan sirkuitnya. Tapi di saat Raon ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, dia merasa sudah kecapean karena fisiknya adalah masih bayi. Kemudian Raon pun langsung tertidur. Lalu di pagi hari, di saat Raon sedang bermain dengan ibunya, datanglah seorang Sain. Raon yang melihatnya langsung mengenalinya bahwa dia adalah Rujin Sain, seorang healer terbaik di benua. Sain tersebut datang ke kediaman Raon untuk mengecek keadaan Raon. Setelah dicek, ternyata keadaan Raon cukup kurang bagus karena Raon memiliki kutukan Curse of Frost di dalam tubuhnya yang membuat mana sirkuit di tubuhnya itu terhalang oleh balok-balok es dan membuat dirinya juga sulit untuk menjadi Swordman di masa depan. Tidak hanya itu, Raon juga bahkan bisa mati kalau kondisinya tidak diobati atau sikatnya jika hidup Raon cukup pendek. Sylvie yang mendengar hal tersebut langsung shock dan menangis sambil berteriak kalau dia akan melakukan apapun agar bisa menyembuhkan anaknya itu. Raon yang seumur hidupnya tidak pernah merasakan kasih sayang merasa hatinya sesak. Sakti tidak ingin melihat ibunya menangis seperti itu. Sylvie yang berjanji untuk melakukan apapun untuk Raon langsung mendatangi ayahnya yang sedang berbicara dengan Sain, kemudian berlutut di hadapannya dan memohon untuk menyembuhkan Raon. Glenn yang melihat anaknya terus memohon untuk menyembuhkan cucunya itu berkata kalau itu semua sia-sia karena dia tidak akan membantunya dan satu-satunya yang bisa dia berikan hanyalah nama Jagheart. Glenn yang merasa sudah tidak ada lagi yang harus dikatakan kepada anaknya itu langsung menyuruhnya keluar. Sain yang melihat kejadian itu bertanya kepada Glenn, kenapa dia tidak berkata jujur saja kepada anaknya padahal dialah yang menyuruh Sain datang untuk mengecek keadaan Raon. Glenn pun langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Sain menjelaskan keadaan Raon padanya. Sain menjelaskan bahwa 9 mana sirkuit miliknya itu tertutup oleh kutukan dan itu akan menjadi lebih berbahaya di saat Raon semakin dewasa. Sain juga mengatakan kalau hampir sangat mustahil Raon untuk menjadi Swordman di masa depan. Glenn yang mendengar hal itu mencoba untuk tetap tenang dan berkata semua itu tidak masalah selama Raon bisa bertahan hidup. 2 tahun sudah berlalu dan Raon sudah mencapai Ring of Fire karena dia rutin berlatih dan sering mengonsumsi obat eliksir yang diberikan Sain untuk pengobatan dirinya itu. Waktu berjalan sangat cepat. Raon sekarang sudah berusia 5 tahun dan akhirnya dia sudah membentuk Ring of Fire kedua. Tapi sayangnya kutukan Curse of Frost dan Full Mana masih tetap ada meskipun dia sudah mencapai tahap kedua Ring of Fire. Meskipun begitu, Raon berpikir tidak perlu terburu-buru karena dia merasa masih banyak waktu untuk dirinya berkembang dan melakukan kultivasi lebih lama lagi. Raon yang awalnya akan berlatih lagi harus berhenti karena ibunya masuk ke dalam kamarnya untuk mengingatkan Raon untuk bersiap-siap karena hari ini adalah hari di mana dirinya dan ibunya pergi ke gedung utama keluarga Jagheart. Setibanya Raon dan ibunya di gedung utama, mereka langsung menarik perhatian orang-orang karena rumor buruk yang tersebar tentang Raon dan ibunya itu. Raon dan ibunya yang mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Tidak lama kemudian, masuklah sang kepala keluarga Glenn Jagheart dan tanpa basa-basi langsung memunculkan pedang besar The Sword of Judgment untuk memulai upacara penghakiman. Tujuan diadakannya upacara penghakiman ini adalah untuk mengumpulkan anak-anak dari beberapa keluarga dan mencari tahu seberapa besar talenta mana yang dimiliki mereka. Anak pertama yang dipanggil untuk penghakiman adalah Buren Jagheart dengan atribut angin dan dilanjutkan dengan runaan Sulion dengan atribut es, dan yang terakhir dipanggil adalah Raon. Raon yang dipanggil untuk maju ke depan langsung mendapat tatapan buruk dari orang-orang di sana. Raon juga tidak berharap banyak karena tubuhnya yang sekarang masih memiliki kutukan. Lalu di saat Raon meletakkan tangannya di pedang besar tersebut, dia terkejut karena di situ dia diperlihatkan sebuah ingatan yang ada di dalam pedang tersebut. Di ingatan itu, terdapat seorang Swordman dengan rambut pirang yang sedang melawan banyak monster. Raon yang terkejut langsung tersadar kembali dan melihat kalau atributnya itu sangat kecil, bahkan tidak mencapai titik tengah.
Orang-orang yang melihat hal tersebut pun tersenyum dengan tatapan meledek. Tidak lama kemudian, upacara tersebut dihentikan oleh Glenn dan menyuruh para hadirin untuk pergi. Setelah Glenn melihat atribut Ron yang sangat kecil itu, Glenn sangat menyayangkannya meskipun dia sudah tahu hal tersebut akan terjadi. Tapi, tidak lama setelah hadirin keluar, atribut Ron yang masih tersisa di Sword of Judgment membesar dan memancarkan cahaya emas layaknya matahari, atau bisa juga disebut The Golden Flame yang hanya pernah muncul satu kali dalam sejarah Jeighard. 7 tahun sudah berlalu sejak upacara penghakiman. Ron yang sebentar lagi mencapai Ring of Fire ketiga sekarang sudah berumur 12 tahun. Hari itu Ron akan kembali pergi ke rumah utama untuk menghadiri penutupan upacara penghakiman. Pada saat penutupan juga, Ron diingatkan oleh Glenn kalau dia akan berpartisipasi dalam latihan dasar sebagai salah satu anggota keluarga. Ron yang baru mendengar hal tersebut terlihat kebingungan karena dia baru diberitahu sekarang sementara yang lainnya sudah diberitahu dari sebulan yang lalu. Pada saat pemberitahuan tersebut, tiba-tiba ibu Ron berkata kalau dia belum bisa mengikuti latihan dasar tersebut karena kutukan es yang ada di tubuhnya. Glenn yang mendengar hal tersebut kurang senang dan berkata kalau tidak ada pengecualian ataupun penolakan bagi mereka yang sudah menerima nama Jeighard. Ibu Ron yang terus memaksa ayahnya itu untuk memberinya waktu lebih pun merasa sia-sia karena nama Jeighard yang sudah dia tanggung. Orang-orang yang mendengar hal itu juga mulai menertawakan Sylvie dengan tatapan menyedihkan. Ron yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan maju untuk menerima perintah dari Glenn untuk mengikuti latihan dasar keluarga Jeighard. Glenn yang melihat cucunya itu mencoba mengetes kegigihan Ron dengan memberinya tekanan dari seseorang dengan gelar Destructive King of the North. Ron tidak menyerah dan terus menahan tekanan tersebut untuk membuktikan kalau dia juga berhak mengemban nama dari keluarga Jeighard. Meskipun di akhir Ron pingsan karena tekanan yang diberikan kepadanya. Setelah dari upacara itu, keesokan harinya Ron terlihat langsung berlatih untuk latihan mendatang. Setelah itu, Glenn yang berada di lapangan latihan kelima keluarga Jeighard terlihat sedang menghampiri seorang pria berambut merah Sword of Light, Rimmer Diaz. Rimmer menduga kedatangan Glenn adalah untuk memohon kepadanya supaya memberi keringanan pada Ron seperti yang diminta Sylvie padanya. Tapi itu semua sia-sia karena Rimmer tidak akan memberikan keringanan pada siapapun. Tapi siapa sangka Glenn malah menyuruhnya untuk jangan mengurangi intensitas latihannya, bahkan perbanyak jika itu diperlukan. Rimmer yang mendengar kata-kata Glenn terlepas dari betapa lemahnya cucunya itu malah membuat dirinya semakin tertarik pada Ron. Dan di sisi lain, Ron yang sedang bersiap untuk latihan mendatang, dia sudah mencapai Ring of Fire ketiga berkat latihannya yang rutin. Tapi itu semua baru awalnya, karena latihan Jeighard yang terkenal dengan kesulitannya. Jadi Ring of Fire ketiga bisa dibilang hanyalah dasarnya. Lalu Sylvie datang ke kamar Ron untuk berbicara dengan Ron karena besok adalah hari pertama untuk latihan dasar dan mencoba membujuk Ron untuk mengundurnya setahun karena kekhawatirannya itu. Tapi Ron tetap bersikukuh untuk pergi karena dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan dirinya dan ibunya itu. Sylvie yang mendengar kata-kata anaknya itu membuatnya untuk menceritakan tentang kenapa mereka tinggal sendirian dan mengapa banyak orang lain membenci mereka sebelum Ron pergi besok ke pelatihan. Dan semua itu berawal dari Sylvie yang jatuh cinta dan sengaja menghancurkan mana sirkuit miliknya agar bisa meninggalkan keluarga Jeighard. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang kader dari Eden yang mengenali wajah Sylvie langsung menyergap mereka. Ayah Ron yang tidak sekuat itu dan Sylvie yang sedang mengandung Ron tidak bisa melakukan apapun pada penyergapan itu. Tapi di saat bala bantuan sudah datang, itu semua sudah terlambat dan ayah Ron tewas di penyergapan itu. Sylvie yang tidak tahu harus kemana pun tidak punya pilihan lain selain kembali ke keluarga. Dan itulah alasan kenapa Sylvie dibenci oleh orang-orang. Ron yang mendengar tentang masa lalu ibunya berpikir kalau apa yang dilakukan ibunya cukup egois karena mengabaikan kewajiban keluarga untuk mengejar kebahagiaannya. Tapi di sisi lain, dia juga adalah orang yang memberikan kehidupan baru dan kasih sayang kepada Ron. Meski semua orang menyebutnya egois, tapi setidaknya bagi Ron dia adalah satu-satunya ibu di kehidupan keduanya ini. Dan Ron mencoba untuk meyakinkan Sylvie kalau dia akan baik-baik saja. Setelah berbincang dengan ibunya, Ron mencoba melatih Ring of Fire miliknya agar dapat memasuki intermediate stage. Tapi di saat dia sedang berlatih, muncul kobaran api besar berwarna biru yang menyerupai Spirit dan berkata dia adalah Wrath.
Spirit itu menyuruh Raon untuk mempersembahkan jiwa dan tubuhnya itu kepada dirinya supaya bisa balas dendam. Spirit itu juga sempat terkejut karena kenapa malah anak kecil yang ada di hadapannya. Tapi di saat dia lihat ke dalam diri Raon menyimpan kemarahan yang tebal jauh di dalam hatinya. Raon yang menolak untuk memberi jiwa dan tubuhnya itu kepada si Spirit membuat si Spirit terpaksa harus memaksa Raon untuk memberikan jiwanya itu kepadanya dengan cara memicu amarah Raon. Tapi Raon menahannya dengan Ring of Fire yang dia pelajari. Untungnya dia berhasil bertahan, dan tidak hanya itu, dia juga mendapatkan kemampuan baru yang ternyata itu adalah salah satu authority milik si Spirit, yaitu status Windows. Ternyata sistem window yang selalu muncul selama ini adalah sistem yang diciptakan sendiri oleh si Spirit. Di saat Raon meminta si Spirit untuk menjelaskan lebih rinci tentang sistemnya itu, dia menolaknya karena dia tidak mempunyai alasan untuk memberitahu Raon. Raon yang kesal dengan si Spirit pun menyuruhnya pergi, dan tiba-tiba si Spirit pun berubah menjadi gelang yang bisa keluar kapan saja. Lalu, keesokan harinya di lapangan kelima Jeighard, banyak orang berkumpul untuk seleksi masuk pelatihan Jeighard. Tidak hanya orang-orang dari keluarga utama, tapi ada juga yang dari keluarga kolateral dan yang menerima rekomendasi atau yang berasal dari keluarga bawahan. Seperti dugaan, di saat orang-orang melihat Raon, mereka akan membicarakannya. Raon yang mendengarnya langsung menegur anak-anak yang membicarakannya dan menyuruh mereka berbicara langsung di depan orangnya. Mereka yang tidak terima dengan apa yang dikatakan Raon pun langsung menarik baju Raon, seolah mengajak Raon untuk berkelahi. Tapi Buren Jeighard yang melihat hal itu pun langsung menghentikan mereka dan mulai memprovokasi Raon. Raon yang mencoba tenang juga mulai memprovokasi balik Buren. Tapi di saat Buren akan melawan, Rimmer datang yang membuat perkelahian tersebut terhenti. Acara pelatihan pun akan segera dimulai. Rimmer menjelaskan kalau dari seleksi hari ini, dari 160 anak yang berpartisipasi akan berkurang menjadi seperempatnya. Anak-anak yang mendengar hal tersebut pun terkejut karena sangat banyak anak yang akan berkurang. Rimmer tidak peduli dengan protes anak-anak itu dan langsung menyuruh mereka berlari. Anak-anak pun mulai berlari. Terlihat Raon berada paling belakang yang berbanding terbalik dengan Buren dan Runaan yang berada di paling depan. Orang-orang yang melihatnya menduga kalau Raon tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Tapi bagi Rimmer, Raon adalah anak yang menarik karena Rimmer bisa melihat warna seorang anak akan menjadi apa di masa depan. Tapi entah mengapa dia tidak bisa melihat warna apapun pada diri Raon dan menganggap kalau potensinya lebih dari yang bisa dipahami. Kembali ke Raon yang sedang berlari, dia merasa entah kenapa kalau hanya berlari seperti ini terlalu mudah jika dibandingkan dengan Raon di kehidupan sebelumnya. Raon yang terus berlari tanpa henti membuat orang-orang kebingungan, bahkan Rimmer yang menganggap seharusnya Raon sudah kehabisan stamina dari tadi. Hal itu membuat Rimmer semakin tertarik pada Raon karena kegigihannya. Buren yang juga heran kenapa Raon masih bisa berlari akhirnya menggunakan aura agar bisa berlari semakin cepat. Raon yang melihat Buren seperti itu menganggapnya kekanak-kanakan karena menurut Raon mereka tidak seharusnya bersaing satu sama lain. Raon pun terus berlari meskipun semakin lama Raon berlari maka dia akan semakin lelah. Tapi untungnya Ring of Fire berkembang dengan cepat dan membuat dia bisa mengumpulkan stamina dengan Ring of Fire. Si Spirit yang melihat Raon mulai kelelahan mengambil kesempatan untuk mengambil alih tubuhnya. Tapi Raon terus menahan gangguan dari si Spirit yang terus mencoba mengambil alih tubuhnya itu. Dan akhirnya di saat Raon hampir pingsan, seleksi lari pun selesai. Meskipun sangat berat tapi berkat perjuangannya, stat Raon pun dapat meningkat. Rimmer yang sebelumnya berkata akan mengeliminasi anak-anak yang gagal dalam tes ini pun ternyata hanya kebohongan saja untuk mengetes kegigihan anak-anak. Tapi meskipun Rimmer bilang dia hanya bercanda, dia berharap kalau anak-anak akan terus berlatih dengan kegigihan seperti ini. Karena jika tidak, dia akan benar-benar mengeliminasi mereka yang bermalas-malasan. Setelah menjelaskan kepada anak-anak, Rimmer pun langsung bertemu dengan Glenn untuk melaporkan apa yang terjadi selama latihan. Kita kembali ke lapangan latihan Jeighard. Terlihat di sana ada 3 anak yang kurang senang atas keberhasilan Raon. Dan salah satu anak tersebut adalah dari garis kolateral Crane Jeighard. Mereka menuduh Raon kalau dia menggunakan eliksir untuk lari selama itu dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Raon. Setelah itu, Raon yang tiba-tiba dibully oleh 3 anak atas tuduhan yang tidak mendasar membuat Raon kesal dan melawan balik, hingga ketiga anak itu babak belur dan tidak bisa melawan balik.
Setelah mereka tidak berdaya, Raon bertanya kepada mereka siapa yang memancing mereka melakukan semua itu. Dengan dugaan Burenlah yang telah menyuruh mereka menghajar Raon. Tapi, siapa sangka ternyata Buren tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan ketiga anak itu. Setelah mengetahui kebenarannya, akhirnya Raon mengancam anak-anak tersebut agar tidak mengganggunya lagi. Selama kejadian tadi, ternyata Rimmer memperhatikannya dari balik pohon untuk jaga-jaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi yang terjadi malah pemandangan yang membuat Rimmer merasa melihat Glenn saat masih muda. Kembali ke asrama Raon, terlihat dia sedang berbicara dengan si Spirit dan bertarung dengan si Spirit. Jika Raon menang, dia akan mendapatkan plus 2 stat dan 1 trait acak. Tapi jika Raon gagal, dia akan mendapat 10 poin amarah yang membuat Raon semakin mudah untuk diambil alih tubuhnya. Raon langsung menerima taruhan tersebut karena dia berencana menggunakan pengalaman dari kehidupan sebelumnya yang membuatnya diuntungkan. Keesokannya, di sore hari setelah latihan, anak-anak banyak yang mengeluh karena latihan yang terlalu sulit. Raon yang melihat anak lain mengeluh tidak peduli dan kembali berlatih untuk fokus memperkuat tubuhnya. Di lain sisi, terlihat Runahan yang bersembunyi di balik tembok dan memperhatikan Raon berlatih. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari perjuangan Raon di tempat pelatihannya.